Assalamualaikum Tuan Guru Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari Ambon Buya. Ambon. Iya. Masya Allah. Begini Buya mau tanya sedikit. Soalnya kan saya kan alhamdulillah walaupun berdagang ada rezeki sedikit-sedikit. Biasanya kan saya sering berinfak. Saya bantu-bantu masjid, TPA juga, buat sanak saudara. Tapi suatu ketika ada pangkat bapak saya, om saya, beliau sampaikan, kamu tuh buat baik, tapi kalau tidak sholat juga percuma, amal kamu tuh tidak diterima. Katanya gitu Buya. Terus saya sampaikan, ya kalau sholat memang saya belum 5 waktu, tapi saya berusaha juga. Tapi saya berbuat baik juga kan karena Allah. Tapi beliau bilang begini Bu ya, kamu buat baik juga tapi kalau tidak sholat percuma juga. Makanya jadi dilema, makanya saya mau tanya ke Tuan Guru Buya mungkin lebih paham, bisa jelaskan. Mohon penjelasannya Bu ya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah Anda akan diterima oleh Allah. Sedekah Anda akan diterima oleh Allah. Jangan khawatir. Karena tanpa Anda rindu, rezeki seberapapun Anda sisihkan untuk sedekah. Jadi tidak benar kalau ada ungkapan-ungkapan semacam itu gara-gara kamu tidak sholat, lalu sedekah Anda tidak terima. Malah yang ada dalam husnudzon kami adalah percaya. Anda dengar omongan kami. Gara-gara Anda banyak sedekah ini, Anda akan menjadi ahli sholat. Percaya, mulai hari ini Anda susah meninggalkan sholat. Kami husnudzon. Mulai hari ini, Anda akan susah meninggalkan sholat. Dan kami sampaikan kepada siapapun, sholat itu mudah. Anda bisa di mana saja. Tidak harus pakai mukena khusus, yang penting tertutup. Yang kelihatan wajah saja, lengan cukup dikasih kancing begini. Anda sholat tidak harus pakai sajadah, di lantai pun boleh, di ruang tamu boleh. Wudhu juga gampang. Setelah ini Anda tidak akan meninggalkan sholat insya Allah. Jadi insya Allah amal baik Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu yang diajarkan oleh para ulama. Ada macam-macam, ada orang misalnya banyak sedekah, kemudian tidak menutup aurat. Bagaimana? Ya kami jawab bahasanya, semoga dengan sedekahnya dia akan mudah menutup aurat. Kan begitu Nabi mengajarkan husnudzon dan berharap baik. Ya. Yang repot itu Anda dengar. Yang kacau itu apa? Sudah nggak sholat, nggak sedekah. Nggak sedekah, nggak sholat. Nah ini yang kacau balut. Ya. Anda bukan itu. Anda insya Allah coba Anda setelah ini. Anda akan semakin rajin dan terus bergabung dengan program ini. Dan mulai hari ini Anda pun juga berusaha permudah sholat. Kalau Anda belum bisa jamaah cuma secepat mungkin. Kemudian dan juga yang kami ketahui, banyak orang meninggalkan sholat itu karena apa? Tidak mengerti begitu mudahnya sholat. Suatu hari datang kepada kami, orang punya iman. Asalnya adalah bukan muslim. Dia beriman, masuk Islam, cuman dia kuat imannya. Lalu dia berkata, Buya, apakah iman saya diterima? Loh, kenapa tidak? Diterima. Saya itu beriman, agama saya nggak bisa diganti. Cuman saya jarang sholat, Buya. Kaget. Kenapa? Kadang urusan dengan kerjaan saya Buya ribet begini. Oh, kalau begitu yang salah gurunya, bukan Anda. Saya ajari sholat yang gampang. Duduk. Waktu hanya 1 jam dia bertamu, saya beresi. Termasuk wudhunya. Sampai saya berperan wudhu di depan mereka. Nampan, saya kasih nampan. Segelas ini bisa untuk wudhu. Saya kasih tahu segenggam air di tangan. Dibasahkan wajah sudah sah sekali. Tangan begini sekali. Dengan segenggam tangan sudah boleh. Segenggam begini sudah boleh. Kemudian sholat bisa saya terapkan di tempat ini. Mudah sholat begini. Kata beliau, astagfirullah, jadi gitu gampang banget sholat. Iya. Saya kira sholat ribet banget. Harus gini gitu ribet. Kami sampaikan, di dalam perjalanan pun Anda boleh mengqashar dan menjamaknya lebih mudah. Katanya banyak masjid, kenapa harus sholat berjamaah? Nah, itu ustadz yang salah. Jadi banyak orang meninggalkan sholat bukan karena menantang Allah. Akan tapi karena belum mengerti bagaimana cara sholat yang mudah. Apakah kebayang ini yang bertanya yang dari Ambon, saudari yang solehah ini. Apakah kebayang dia tuh nantang Allah? Dia sedekah mengharap karena Allah. Nggak mungkin dong nantang Allah. Dia berbuat baik bantu masjid termasuk bergabung dengan program ini karena dia rindu kepada Allah. Cuman perlu disempurnakan dan semua dari kita kami sampaikan. Tidak ada sempurna dalam beribadah.
Kita bisa baik di sini, ada kurang di sana. Kita baik di sini, kurang di sana. Maka jangan biasa melihat kekurangan orang. Siapa yang sempurna dalam ibadah? Hanya baginda Nabi SAW. Mungkin kita sudah bisa menjaga telinga kita. Kadang mata kita tidak kita jaga melihat yang haram. Kita sudah menjaga mata dan telinga. Mungkin aurat kita masih kebuka. Mungkin sudah kita jaga telinga dan mata. Mungkin lisan kita masih mungkin banyak salah. Maka kita tidak perlu untuk menilai kejelekan orang. Nggak perlu. Tapi justru saya melihat saudari yang solehah ini. Dia mengakui dan kesadarannya dia sholatnya masih belum lengkap. Tapi dia sudah rindu berbuat baik. Maka kami berharap semoga dengan kebaikan, derma yang diberikan, sedekah yang diberikan, akan menjadi dia rajin sholat. Dan kami berkhusnudzon, setelah hari ini dia akan jadi sholat terus. Susah meninggalkan sholat. Akan sudah menemukan manisnya iman, insyaAllah. Ini saja, Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.